Bismillahirrahmanirrahim. I'rab Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim laha katsiratun minal i'rabi. Lafaz Alif Lam Mim ini mempunyai banyak i'rab, yaitu harfun muqatta'atun la mahalla laha minal i'rabi. Khobarun li mubtada'in mahdzufin takdirhu hadza alif lam mim. Mubtada'un wa ma ba'daha khobarun anha. Maf'ulun bihi li fi'lin mahdzufin takdiruhu aqra'u alif lam mim. Fi mahalli jarrin bi harfi jarrin wa qasamin mahdzufin takdirhu wa alif lam mim. Nah, lafaz alif lam mim pada ayat pertama surat Al-Baqarah ini mempunyai banyak versi pengiraban. Salah satunya diantaranya yaitu yang pertama, itu bisa alif lam mim dihukumi sebagai huruf muqatta'ah langsung, artinya tidak mengambil mahal dan dihukumi sebagai kumpulan huruf. Seperti harfun muqatta'atun la mahalla laha minal i'rabi. Alif lam mim ini merupakan huruf muqatta'ah la mahalla laha minal i'rabi, yang mana pada huruf alif lam mim tersebut tidak mengambil mahal dalam sebuah i'rab, artinya tidak menjadi mubtada, khobar atau terpengaruh dengan mahal lainnya. Itu yang pertama, langsung dihukumi sebagai huruf muqatta'ah, disamakan dengan kumpulan huruf biasa yang tidak mempunyai makna. Yang kedua, bisa menjadi khobarun li mubtada'in mahdzufin takdirhu hadza alif lam mim. Yang kedua, kedudukan dari alif lam mim itu bisa sebagai khobar. Jadi alif lam mim itu merupakan sebuah khobar dari mubtada yang dibuang, yang mana apabila dimunculkan itu berupa takdirhu hadza alif lam mim. Alif lam mimnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Mubtada yang dibuang itu berupa hadza yang menjadi mubtada, yang berarti ini alif lam mim, atau ini adalah bacaan alif lam mim. I'rab yang ketiga, mubtada'un wa ma ba'daha khobarun anha. Yang ketiga, alif lam mim ini, lafaz alif lam mim atau huruf alif lam mim ini dihukumi sebagai mubtada, yang mana ma ba'daha khobarun anha, yang mana lafaz setelahnya itu menjadi khobar dari alif lam mim, yaitu lafaz dzalikal kitabu. Nah, dzalikanya itu menjadi khobar jika alif lam mim dihukumi sebagai mubtada. Yang keempat, maf'ulun bihi li fi'lin mahdzufin, itu menjadi maf'ul bih bagi fi'il yang dibuang. Takdirhu aqra'u alif lam mim, yang mana apabila ditampilkan atau ditakdirkan itu berupa lafaz aqra'u alif lam mim. Saya membaca ayat alif lam mim. Aqra'u fil mudhari' yang fa'ilnya berupa dhamir ana yang tersimpan. Kemudian alif lam mim di sini menjadi maf'ul bih dari aqra'u. Nah, tarkib yang nomor 5 dari lafaz alif lam mim itu adalah fi mahalli jarrin, dalam mahal jar, bi harfi jarrin wa qasamin mahdzufin takdirhu wa alif lam mim. Dalam mahal jar sebab terletak setelah huruf jar atau huruf qasam yang mahdzuf yang dibuang, yang apabila ditampakkan itu berupa lafaz wa alif lam mim. Artinya, demi ayat alif lam mim. Dari kelima kedudukan dari alif lam mim tersebut sama-sama bisa digunakan untuk mengi'rab. Akan tetapi lebih simpel itu menggunakan i'rab yang pertama, yaitu harfun muqatta'atun la mahalla laha minal i'rabi. Alif lam mim dihukumi sebagai jajaran huruf yang tidak mempunyai makna dan dihukumi sebagai huruf muqatta'ah, artinya tidak mengambil mahal. Kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina. Dzalika ismun isyaratun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Lafaz dzalika ini merupakan isim isyarah, kata tunjuk mabniun, yang mana isim isyarah itu hukumnya mabni. Di sini mabniun 'alal fathi, mabninya mabni fathah pada akhir lafaznya dzalika, karena semua isim isyarah itu hukumnya mabni. Fi mahalli raf'in mubtada'un, dan kedudukannya itu dalam mahal rafa, karena menjadi mubtada hukumnya rafa. Tanda rofaknya di sini dikira-kirakan karena isim isyarah hukumnya mabni, maka rofaknya dikira-kirakan. Itu kedudukan yang pertama. Dzalika menjadi mubtada. Jika menjadi mubtada, wal kitabu khobaruhu, maka lafaz al kitabu yang terletak setelahnya itu bisa menjadi khobarnya, khobar dari dzalika. Au khobarun li mubtada'in mahdzufin takdirhu huwa dzalikal kitabu. Atau jika tidak menjadi mubtada,
Zalika itu juga bisa menjadi khobar terhadap mubtada yang dibuang. Takdirnya apabila ditampakkan berupa lafadz huwa zalikal kitabu. Huwa ini merupakan mubtada yang dibuang, zalika itu merupakan khobarnya. Au khobarun idza a'rabna alif lam mim mubtadaun. Atau posisi yang ketiga, zalika itu menjadi khobar, idza a'rabna alif lam mim mubtadaun, apabila kita mengi'rab alif lam mim itu sebagai mubtadanya. Kemudian khobarnya zalika. Sama-sama bisa. Yang pertama itu bisa langsung menjadi mubtada, sedangkan lafadz setelahnya itu al-kitabu menjadi khobarnya. Atau bisa menjadi khobar untuk mubtada yang dibuang yang apabila ditampakkan itu berupa huwa zalika. Atau yang ketiga langsung bisa menjadi khobar apabila lafadz alif lam mim dihukumin sebagai lafadz yang menjadi mubtadanya. Sama-sama bisa. Al-kitabu. Al-kitabu di sini badalun min zalika marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lafadz al-kitabu yang terletak setelah lafadz zalika itu merupakan badal dari lafadz zalika marfu'un, yang mana badal itu merupakan salah satu kata yang tabi yang mengikuti lafadz sebelumnya. Karena zalika di sini hukumnya rafa, jika menjadi mubtada maka al-kitabu selaku badalnya atau pengganti dari lafadz zalika itu harus mempunyai kedudukan yang sama, yaitu marfu' rafa karena menjadi badal zalika. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, sedangkan tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah pada akhir lafadznya al-kitabu. Karena al-kitabu merupakan isim mufrad rafa'nya dengan menggunakan harokat dhammah. Nah, atof juga merupakan salah satu kata yang tabi, maka hukumnya harus mengikuti lafadz zalikah yang dibaca marfu'. Entah itu zalikah marfu' karena menjadi mubtada ataupun menjadi khobar, karena keduanya sama-sama marfu'. Maka al-kitabu selaku atof bayan dari zalikah ikut dibaca rafa'. Yang ketiga, juga bisa menjadi khobarun min zalikah, menjadi khobar langsung dari lafadz zalikah marfu'un, yang mana hukumnya khobar itu hukumnya rafa'. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu, tentu saja tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah. Jadi lafadz al-kitabu ini bisa menjadi 3 kedudukan. Yang pertama itu menjadi badal kul min kul dari zalikah, yang kedua menjadi atof bayan dari zalikah, dan yang ketiga bisa menjadi khobar langsung dari zalikah. Nah, ketiganya itu sama-sama marfu, sama-sama dibaca rafa. La raiba fihi. La nafiyatun lil jinsi harfun mabniun ala sukuni. Huruf la di sini merupakan la nafil jinsi. La yang bermakna nafi, lil jinsi penafian terhadap segala jenis. Harfun mabniun merupakan huruf, setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabni di sini adalah mabniun ala sukuni, mabni terhadap sukun yang terletak pada akhir lafadznya, yaitu alif tanpa harokat atau alif sukun. Roiba ismula an-nafiyatu lil jinsi mabniun alal fathi fi mahli nasbin. Roiba di sini merupakan isimnya la nafil jinsi, yang mana pengamalannya la itu sama seperti inna, yaitu tansibul ismah wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya la dan merofakkan khobarnya la. Mabniun alal fathi, tentunya isimnya la di sini mabni hukumnya. Mabninya di sini adalah mabni fathah alal fathi. Isimnya la harus berupa isim nakiroh, tanpa al dan tanpa tanwin. Fi mahali nasbin, mahalnya mahal nasob, karena isim la hukumnya nasob. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. Fi di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabniun ala sukuni. Mabninya di sini adalah mabni sukun pada akhir lafadznya yang berupa huruf ya. Fi. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bi fi. Sedangkan haknya yang menempel pada lafadz fi itu merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang selalu menempel pada akhir lafadz atau akhir kalimat yang mana mabniun alal kasri, yang mana hukumnya semua dhamir itu mabni. Mabninya di sini adalah mabni kasroh pada akhir lafadznya, yaitu hi. Fi mahalli jarrin bi fi, yang mana mahal dari dhamir mutasil tersebut adalah mahal jar. Karena terletak setelah huruf jar, maka hukumnya majrur. Tanda jarnya di sini dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Hi di sini merupakan dhamir mutasil yang asalnya adalah hu. Nah, perubahan harokat hu menjadi hi itu karena didahului dengan harokat ya sukun. Karena dhamir mutasil hu, huma, hum, hunna apabila sebelumnya itu berupa harokat kasroh ataupun ya sukun,
maka huruf h pada dhamir hu, huma, hum, hunnah itu harus diganti menjadi hi, hima, him, hinnah. Sama seperti lafaz fihi, fihima, fihim, fihinnah. Yang asalnya itu adalah fihu, fihuma, fihum, fihunnah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bimahdzufin khobarula. Sedangkan sibi jumlah yang berupa jar majrur fihi itu merupakan kalimat yang ta'alluq atau berkaitan dengan lafaz sebelumnya yang mahdhuf atau dibuang yang menjadi khobarnya la. Khobarnya la itu pasti hukumnya rofa. Nah, ta'alluq dari jar majrur itu bisa berupa lafaz kainun ataupun mustaqirun yang hukumnya rofa karena menjadi khobarnya la. Karena khobar jika terdiri dari sibi jumlah baik itu dzaraf madruf ataupun jar majrur, maka mengira-ngirakan lafaz mustaqirun ataupun kainun sebagai khobar mahdhufnya. Wal jumlatu min la wasmiha wa khobariha. Sedangkan jumlah dari huruf la baik itu la beserta isim dan khobarnya yaitu la raiba fihi fi mahalli nasbin halun min dzalikah au minal kitabi. Itu mahal dari la beserta isim dan khobarnya itu mahalnya mahal nasab karena menjadi hal atau kalimat yang menerangkan keadaan dari sohibul hal min dzalikah dari lafaz dzalikah atau menjadi hal dari lafaz alkitabuh. Tentu saja hal hukumnya nasab. Nasab karena menjadi hal di sini dikira-kirakan karena halnya itu berupa kalimat jumlah. Jadi yang terkena hukum nasab itu adalah mahal dari jumlah la beserta isimnya itu sendiri. Atau fi mahli raf'in khobarul mubtada'i dzalika, atau kedudukannya dari jumlah la beserta isimnya tersebut fi mahli raf'in dalam al-rafa karena menjadi khobarul mubtada'i, menjadi khobar mubtada dari lafaz dzalika. Dzalika mubtada, kemudian la raiba fihi itu menjadi khobarnya dzalika. Sedangkan alkitabunya itu bisa menjadi atau bayan ataupun badal dari dzalikanya itu sendiri. Dan khobar dari dzalika itu la raiba fihi. Hudan. Lafaz hudan ini mempunyai banyak i'rab juga. Yang pertama, khobarun li mubtada'in mahdzufin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu li ta'adzuri. Yang pertama, lafaz hudan itu menjadi khobarnya mubtada yang dibuang, marfu'un yang hukumnya rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, sedangkan tanda rafa'nya di sini, tanda rafa' dari lafaz hudan itu adalah dhammah muqaddar, al-muqaddaru li ta'adzuri. Muqaddar atau dikira-kirakan, dhammah yang tidak tampak atau dikira-kirakan dikarenakan ta'adzur. Ta'adzurnya kenapa? Karena diakhiri dengan alif atau disebut dengan isim maksyur. Nah, ta'adzurnya alif tidak mampu menerima harokat pada huruf akhir lafaz hudan. Nah, alifnya di sini berupa alif layyinah atau alif yang lembek menyerupai huruf ya. Disebut alif karena sebelumnya itu berharokat fathah hudan. Wa takdiru huwa hudan. Sedangkan takdirnya dari mubtada yang dibuang itu adalah huwa hudan. Huwa menjadi mubtada marfu'un, hudan menjadi khobar marfu'un juga. Tarkib yang kedua, hudan khobarun tsanin lidzalikah. Kedudukan yang kedua yang memungkinkan terjadi pada lafaz hudan itu menjadi khobarun tsanin, menjadi khobar yang kedua dari lafaz dzalika. Ala annal khobarul awwal jumlatul la raiba fihi. Yang mana khobar pertama dari lafaz dzalika itu merupakan jumlah la raiba fihi. Maka hudannya di sini bisa menjadi khobar yang kedua dari lafaz dzalika. Dzalikal kitabu, adapun kitab itu merupakan sebuah petunjuk, menjadi penjelas dari lafaz itu kitab. Jika hudan menjadi khobar yang kedua dari lafaz dzalika. Atau bisa menjadi mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatul muqaddaratu lit ta'adzuri. Atau menjadi mubtada' mu'akhkhar. Lafaz hudan ini bisa menjadi mubtada' mu'akhkhar yang mana mubtada' mu'akhkhar itu hukumnya marfu' rafa'. Tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah yang dikira-kirakan. Karena kenapa? Lit ta'adzuri, karena ta'adzur. Uzur atau ketidakmampuan huruf terakhir lafaz hudan menerima harokat dhammah. Karena huruf terakhirnya itu berupa huruf alif layyinah. Karena alif tidak mampu menerima harokat dhammah. Dan lafaz tersebut disebut isim mu'tal yang berupa isim maksyur. Isim yang diakhiri dengan alif. Jika hudan menjadi mubtada' mu'akhkhar wa khobaruhu fihi, maka yang menjadi khobarnya itu adalah lafaz fihi. Nah, fihi di sini menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Karena hudan ini menjadi mubtada' mu'akhkhar, mubtada' yang diakhirkan.
Idza tammal waqfu fi tilawati ala la raiba fihi, tsumma naqra'u fihi hudan. Hudan menjadi mubtada muakhir ketika membaca ayat pertama zalikal kitabu la raiba fihi, itu apabila waqaf atau berhenti membaca ayat tersebut pada lafaz la raiba, kemudian memulai membaca kembali pada lafaz fihi hudan, maka fihinya menjadi khobar muqaddam dan hudannya menjadi mubtada muakhir, tergantung dari cara membacanya ayat tersebut. Contohnya ketika dibaca seperti ini, zalikal kitabu la raib. Nah, berhenti di situ. Maka jika dimulai dari lafaz fihi hudan, maka fihinya di situ kedudukannya menjadi khobar muqaddam dan hudannya menjadi mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan. Atau juga halun mansubun, atau juga hudan ini bisa menjadi hal yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu lit-ta'dzuri. Dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan harokat fathah yang dikira-kirakan atau tidak tampak pada akhir lafadznya yang terdapat pada alif layyinah. Karena kenapa? Lit-ta'dzuri, karena uzur atau ketidakmampuan huruf alif menerima harokat. Wa syahibul hali zalika, adapun syahibul halnya itu berupa lafadz zalika awil kitabuh atau lafadz al-kitabuh. Awid domiru fihi, atau syahibul halnya itu berupa domir mutasil pada lafadz fihi. Sama-sama bisa, karena esensi dari al-kitabu zalikah dan domir hi itu sama-sama al-kitab atau sama-sama zalikal kitab. Maka bisa atau cocok menjadi syahibul hal dari hudan jika hudan dihukumi sebagai hal. Lil muttaqina, allamu harfu jarrin mabniun al-kasri. Huruf lamnya pada lafadz lil muttaqina itu merupakan huruf jar. Huruf hukumnya mabniun alal kasrih. Mabninya di sini adalah mabni kasroh. Wal muttaqina ismun majrurun bil lami, sedangkan lafadz al muttaqina itu merupakan isim yang dibaca jar bil lami sebab kemasukan huruf jar al-lam li. Wa alamatu jarhi al-ya'u, sedangkan tanda jarnya pada lafadz lil muttaqina itu dengan menggunakan huruf ya. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena al-muttaqina itu merupakan jamak mudzakar salim, kata jamak yang khusus terhadap laki-laki. Nah, jamak mudzakar di sini dalam mahal nasab atau jarnya dengan menggunakan huruf ya. Wal jar wal majruru, sedangkan sibi jumlah yang berupa jar majrur lil muttaqina itu mempunyai kedudukan yang pertama, muta'alliqun bil masdari hudan, yaitu menjadi lafadz yang ta'alluq terhadap masdar hudan. Li'annal masdar ya'malu amalal fi'il, karena masdar juga bisa mengamal seperti pengamalan fi'ilnya. Jadi si masdar itu bisa mengamal layaknya seperti fi'il. Yang kedua, muta'alliqun bimahdhufin sifatun lihudan. Yang kedua itu ta'alluq terhadap lafadz yang dibuang yang menjadi sifat dari hudan. Jika hudannya tersebut dihukumi sebagai mubtada muakhir, itu menjadi lafadz yang ta'alluq terhadap sifat yang dibuang terhadap hudan. Sifatnya tentunya pasti berupa kainun ataupun mustakirun yang dibaca rofa karena menjadi sifat dari hudan yang menjadi mubtada muakhir. Mubtada muakhir hukumnya rofa. Karena sifat merupakan salah satu kata yang tabi, maka hukumnya harus sama seperti lafadz yang disifati, yaitu hudan yang dibaca rofa jika hudan menjadi mubtada muakhir. Lanjut ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Alladzina ismun mausulun mabniun alal fathi. Alladzina di sini merupakan isim mausul. Semua isim mausul hukumnya mabni. Mabninya di sini sesuai dengan harokat pada akhir lafaz tersebut. Nah, karena di sini nanya berharokat fathah, maka di sini mabninya mabni fathah, mabniun alal fathi. Alladzina. Nah, kedudukan dari alladzina itu sendiri bisa menjadi fi mahli jarrin sifatun lil muttaqina. Yang pertama itu bisa menjadi sifat dari lafadz al-muttaqina yang tentunya mahalnya mahal jar karena terletak setelah huruf jar yaitu li. Oleh sebab itu lafadz yang menjadi sifatnya itu harus dibaca jar alladzina. Akan tetapi jarnya di sini dikira-kirakan karena alladzina merupakan isim mausul hukumnya mabni. Itu kedudukan yang pertama, menjadi sifat dari lafadz al-muttaqina. Yang kedua, fi mahalli jarin badalun minal muttaqina. Yang kedua itu bisa menjadi badal langsung dari lafadz al-muttaqina. Badal itu sama seperti sifat, merupakan kata yang tabi. Jika tabi, maka harus dibaca jar juga, karena al-muttaqina dibaca jar. Jarnya dikira-kirakan karena alladzina isim mausul hukumnya mabni.
Yang ketiga, fi mahalli raf'in mubtada'un wa khabaruhu ulaika ala hudan fil ayatil khamisati. Yang ketiga, kedudukan alladzina ini bisa menjadi mubtada dalam mahal rafa. Mubtada tentunya hukumnya rafa. Sedangkan khobar dari alladzina itu merupakan lafaz ulaika ala hudan pada ayat setelahnya, yaitu ayat yang kelima. Atau fi mahalli raf'in khobarun li mubtada'in mahdhufin, atau menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, yang takdirnya itu apabila ditampakkan berupa lafaz humul ladzina. Tentu saja mahalnya mahal rafa karena menjadi mubtada. Kenapa mahal rafa? Karena alladzina merupakan isim mausul, hukumnya mabni. Jadi yang dikenai dengan hukum rafa tersebut adalah mahalnya, bukan lafadznya, karena di situ mabni. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nunih. Lafaz yu'minuna itu merupakan fi'il mudhari' marfu'un yang mahalnya mahal rafa, wa alamatu raf'ihi thubutun nunih. Sedangkan tanda rafa'nya di situ dengan menggunakan tetapnya nun. Artinya nunnya tetap ditulis pada akhir lafadznya nah. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena lafaz yu'minuna itu merupakan salah satu dari lafaz af'alil khamsah, yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Sedangkan waw jamaah yang menempel pada akhir lafaz yu'minuna, di situ ada waw, itu disebut dengan waw jamaah. Itu merupakan dhamirun mutasilun, dhamir mutasil atau dhamir yang menempel yang hukumnya mabniun ala sukuni, hukumnya mabni sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun, yang mana mahalnya itu di situ adalah mahal rafa karena menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rafa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha minal i'rabi silatul mausuli. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya, yaitu yu'minuna berserta fa'il waw jamaah, itu la mahala laha minal i'rabi, itu tidak menempati sebuah mahal apapun, baik itu rafa, nasab ataupun jazm, silatul mausuli, serta menjadi silahnya isim mausul alladzina. Karena alladzina itu merupakan mausul pasti ada silahnya itu berupa jumlah. Nah, jumlahnya di sini adalah jumlah fi'liyah, yaitu yu'minuna, jumlah fi'il. Bil ghaibi al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Huruf ba pada lafaz bil ghaibi itu merupakan huruf jar, harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Huruf hukumnya mabninya di sini adalah mabni kasrah. Bi. Wal ghaibi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu. Sedangkan lafaz al ghaibi yang terletak setelah huruf jar tersebut merupakan isim yang dibaca jar, isim majrur, sebab kemasukan huruf ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu, dan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harakat kasrah bil ghaibi. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li yu'minuna. Sedangkan syibi jumlah yang berupa jar majrur bil ghaibi itu ta'alluq langsung terhadap fi'il yu'minuna, atau ta'alluq tidak langsung, yaitu muta'alliqun bi mahdzufin halun minal wawi fi yu'minuna. Ta'alluq atau berkaitan kepada lafaz yang dibuang yang menjadi hal dari waw jamaah yang terdapat pada lafaz yu'minuna. Nah, ta'alluq tidak langsung ini pasti melibatkan lafaz kainun atau mustaqirun yang menjadi hal dari sohibul hal waw jamaah pada lafaz yu'minuna. Hal tentunya hukumnya nasab, maka bisa dibaca kaininah atau mustaqirrinah yang menjadi halnya. Wa yuqimuna. Wa al-waw harfu atfin mabniun 'alal fathih. Waw di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabniun 'alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa. Yuqimuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nunih. Yuqimuna di sini merupakan fi'il mudhari' yang hukumnya rafa. Wa alamatu raf'ihi thubutun nunih. Sedangkan tanda rafa'nya di sini dengan tetapnya nun, artinya nunnya tetap ditulis pada akhir lafadznya nah. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena sesungguhnya yuqimuna itu merupakan salah satu dari fi'il yang 5, yaitu af'alil khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan waw jamaah yang terdapat pada lafaz yuqimuna itu merupakan dhamir mutasil atau dhamir yang menempel mabniun. Dhamir hukumnya mabninya di sini adalah mabniun 'ala sukuni, mabni terhadap harakat sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, mahalnya mahal rafa karena menjadi fa'il dari lafaz yuqimuna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha minal i'rabi ma'tufatun ala jumlati yu'minuna. Sedangkan jumlah fi'liyah, fi'il fa'il yuqimuna dan waw jamaahnya, la mahala laha minal i'rabi, itu tidak menempati satu mahal pun, ma'tufun ala jumlati yu'minuna, yang diatofkan terhadap jumlah yu'minuna, sebab terletak setelah huruf ataf yaitu wa. Oleh sebab itu, mahalnya harus sama seperti lafaz yu'minuna.
Di situ yu'minuna, jumlah yu'minunanya itu tidak mempunyai mahal. Oleh sebab itu, yukimunanya juga tidak mempunyai mahal. Karena diatofkan dengan yu'minuna, sebab huruf ataf wa. As-sholata. As-sholata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lafaz as-sholata itu merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il sebelumnya, yukimuna. Maf'ul hukumnya nasab. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan harokat fathah yang terletak pada akhir lafadznya as-sholata. Wa mimma. Wa mimma ini terdiri dari 3 lafadz, yaitu wa, huruf ataf, min, huruf jar, dan ma, mausul. Lafadz yang pertama, wa. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabniun alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah, wa. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni ala nunil lati kulibat miman wa udghimat fi mimima. Min ini merupakan huruf jar, min, yang berarti dari. Mabniun ala sukuni, huruf jar hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun, min. Sukunnya terletak pada ala nunil lati kulibat miman. Nah, sukunnya di sini tidak terlihat karena terletak pada nun yang diganti dengan huruf mim. Wa udghimat fi mimima, dan diidghamkan atau dimasukkan pada mim yang kedua pada lafadz ma mausul. Wa mimma asalnya itu adalah min ma. Karena di sini nunnya diganti dengan mim, maka di situ ada 2 huruf mim yang sama, sedangkan huruf pertama itu sukun dan yang kedua berharokat. Maka dimasukkanlah mim yang pertama itu dimasukkan kepada mim yang kedua menjadi mimma, dan menambah tasdid yang menandakan bahwasanya huruf tersebut sebelumnya adalah 2 huruf, mimma. Wa ma yang terakhir yang beralif tersebut ismun mausulun bimakna allazi, merupakan isim mausul yang bermakna allazi, mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bimim, yang mana isim mausul di sini adalah hukumnya mabni ala sukuni, mabni terhadap harokat sukun pada akhir lafadznya, yaitu berupa alif sukun dalam mahal jar sebab kemasukan huruf jar min. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yunfikuna al-ati takdiruhu wa yunfikuna mimma razaqnahum. Sedangkan jar dan majrurnya yang berupa mimma itu merupakan lafadz yang ta'alluq atau berkaitan dengan fi'il mudhari' setelahnya yunfikuna yang diakhirkan, yang asalnya itu adalah yunfikunanya ini di depan, yunfikuna mimma razaqnahum. Razaqnahum ini terdiri dari 3 lafadz, yaitu razaqa fi'il madi, na dhamir rafa' mutaharrik, kemudian hum dhamir mutaswil nasab. Yang pertama razaqa. Razaqa fi'lun madin itu merupakan fi'il madi mabniun ala sukunih litisalihi bidhamirin min dhamairi raf'il mutaharrikati wa huwa na. Razaqa itu merupakan fi'il madi yang mabniun ala sukunih, mabninya itu adalah mabni sukun. Razaqnahum asalnya razaqa na, karena di sini litisalihi bidhamirin min dhamairi raf'il mutaharrikati, karena lafadz madi tersebut razaqa bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka akhir fi'il madinya harus dibaca sukun menjadi razaqa. Dhamir rafa' mutaharriknya wa huwa na itu berupa lafadz na yang berarti nahnu, kita. Na dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, sedangkan na di sini dhamir rafa' mutaharriknya itu merupakan dhamir mutasil atau dhamir yang menempel mabniun ala sukuni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Dhamir rafa' mutaharrik itu hukumnya mabni. Setiap dhamir itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun pada akhir lafadznya, yaitu na, pada huruf alifnya tanpa harokat atau sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun, yang mana mahalnya di sini adalah mahal rafa' karena menjadi fa'il dari lafadz razaqa fi'il madi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli. Sedangkan jumlah fi'il fa'ilnya yaitu razaqna itu tidak mempunyai mahal dan menjadi silatul mausuli. Silah mausul dari ma mausul yang terletak di depannya pada lafadz mimma. Karena isim mausul tentunya harus mempunyai silah. Silahnya berupa jumlah. Nah, jumlahnya di sini adalah jumlah fi'liyah razaqna. Sedangkan hum wa hum dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sedangkan hum pada akhir lafadz razaqna, hum itu merupakan dhamir mutasil atau dhamir yang selalu menempel mabniun ala sukuni, yang mana hukumnya mabni sukun. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasab maf'ulun bihi yang menjadi maf'ul bih dari lafadz razaqnahum. Tanda nasabnya di sini dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni.
mabni sukun pada akhir lafadznya, hum. Yunfikuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Yunfikuna di sini merupakan fi'il mudhari' yang hukumnya marfu' dalam hal rafa'. Kenapa mahal rafa'? Karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm yang mempengaruhi atau yang terletak sebelumnya. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Sedangkan tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan tetapnya nun pada akhir lafadznya, yaitu na. Nanya tetap ditulis. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena sesungguhnya lafadz yunfikuna itu merupakan salah satu dari af'alil khamsah. Nah, af'alil khamsah, permainan tanda rafa'nya itu dengan penulisan nun pada akhir lafadznya. Ketika dalam keadaan rafa', itu nunnya tetap ditulis, akan tapi nunnya tersebut hilang dalam keadaan nasab dan jazmnya. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan wawu jamaah yang terletak pada akhir lafadz yunfikuna itu merupakan dhamir muttasil yang disebut dengan wawu jamaah atau dhamir yang selalu menempel, mabniun hukumnya mabni ala sukuni, mabninya mabni sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun, yang kedudukan dari dhamir muttasil tersebut dalam hal rafa' karena menjadi fa'il dari fi'il mudhari'nya yunfiku. Wa jumlatu wa mimma razaqnahum yunfikuna la mahallalaha minal i'rabi ma'tufatun ala jumlati yu'minuna bil ghaibi. Sedangkan jumlah dari seluruh deretan kata tersebut yang berupa mimma razaqnahum yunfikuna itu mahalnya tidak mempunyai mahal. Kenapa? Karena diatofkan, ma'tufatun ala jumlati yu'minuna bil ghaibi. Dimaktufkan atau diatofkan terhadap jumlah fi'liyah sebelumnya yu'minuna, yang mana mahalnya yu'minuna juga tidak mempunyai mahal. Oleh sebab itu, lafadz yang dimaktufkan atau lafadz yang menjadi atof dari yu'minuna itu harusnya la mahallalaha juga, tidak mempunyai mahal juga, karena diatofkan kepada lafadz yang tidak mempunyai mahal. Nah, ini kenapa diatofkan? Karena terletak setelah huruf atof wa, yang mana asalnya itu adalah yunfikuna ini berada di depan dari lafadz mimma, yang apabila ditakdirkan atau ditampakkan itu adalah wa yunfikuna mimma razaqnahum. Akan tapi penulisannya di sini diakhirkan, ditaruh setelah jumlah fi'liyah dari silah mausul mimma itu sendiri. Yang asalnya itu adalah yunfikuna mimma razaqnahum, menjadi mimma razaqnahum yunfikuna. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabniun alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa. Alladzina. Alladzina ismun mausulun mabniun alal fathih ma'tufun ala alladzina fil ayati tsalitsati. Lafadz alladzina itu merupakan isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Ma'tufun ala alladzina fil ayati tsalitsati. Dan lafadz alladzina di sini merupakan isim yang dimaktufkan atau diatofkan karena terletak setelah huruf atof, yaitu wa, diatofkan pada lafadz alladzina sebelumnya, yaitu alladzina pada ayat yang ketiga. Sedangkan alladzina ini merupakan alladzina pada ayat yang keempat. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Yu'minuna di sini merupakan fi'il mudhari' yang hukumnya rafa' marfu, sebab tidak ada amil nasab ataupun amil jazm yang mempengaruhi lafadz yu'minuna. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun, sedangkan tanda rafa'nya di sini dengan memakai tetapnya nun pada akhir lafadznya yu'minuna. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena lafadz yu'minuna merupakan salah satu dari af'alil khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan wawu jamaah pada akhir lafadz yu'minuna itu merupakan dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabninya di sini adalah mabni sukun fi mahalli raf'in, yang bermahal rafa' karena menjadi fa'il dari fi'il mudhari' yu'minuna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahallalaha minal i'rabi sulatul mausuli. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yu'minuna itu la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun dari rafa', nasab ataupun jazm karena menjadi silatul mausuli. Silah mausul dari lafadz alladzina. Bima. Bi al-ba'u harfu jarrin mabniun al kasri. Bi di sini pada lafadz bima itu merupakan huruf jar. Huruf jar hukumnya mabninya di sini adalah mabni kasroh bi. Wa ma ismun mausulun bima'na alladzi mabniun ala sukuni. Sedangkan ma yang terletak setelah huruf bi-nya itu merupakan isim mausul, yang makna ma itu sama dengan makna alladzi, mausul alladzi mabniun ala sukuni, yang mana ma-nya itu merupakan isim mausul yang hukumnya mabninya mabni sukun pada akhir lafadznya.
pada alif tanpa harokat. Fi mahali jarin bil ba'i, yang mana mahal dari ma-nya tersebut adalah mahal jar, karena terletak setelah huruf jar bi. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yu'minuna, sedangkan si bi jumlahnya yang berupa jar majrur bima itu merupakan lafaz yang muta'alliq atau ta'alluq terhadap fi'il sebelumnya, ta'alluq langsung terhadap fi'il yu'minuna. Unzila fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Unzila di sini merupakan fi'il madi yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini mabni fathah unzila. Wa huwa mabniun lil majhuli, yang mana fi'il madi tersebut bentuknya mabni majhul atau kata kerja bentuk pasif. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu alama. Sedangkan naibul fa'il atau lafaz yang menjadi naibul fa'il atau pengganti dari fa'il itu merupakan dhamir mustatir jawazan, dhamir yang tersimpan secara jawaz, takdiruhu huwa, yang mana apabila ditampilkan itu berupa dhamir munfasil huwa ya'udu alama, yang kembali pada isim mausul ma. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili la mahalalaha minal i'rabi syulatul mausuli. Sedangkan jumlah dari fi'il dan naibul fa'ilnya unzila itu mahalnya la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun, dan menjadi syulatul mausuli, menjadi silah mausul dari isim mausul ma yang terdapat pada lafaz bima. Ilaika. Ila harfu jarin mabniun 'ala sukuni. Ila di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun pada ya matinya. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin bi ila. Sedangkan huruf kafnya yang menempel pada lafaz ila itu merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang selalu menempel, mabniun hukumnya mabni 'alal fathi. Mabninya di sini adalah mabni fathah ka. Fi mahalli jarin bi ila, sebab kemasukan huruf jar, maka mahalnya mahal jar. Akan tetapi tanda jarnya dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li unzila. Sedangkan jar majrurnya yaitu ilaikah, huruf jar ila dan ka majrurnya itu muta'alliqun bil fi'li unzila, itu ta'alluq terhadap fi'il unzila. Wa ma. Wa. Al wawu harfu atfin mabniun 'alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabni, mabniun 'alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa. Ma. Ma ismun mausulun bimakna allazi. Ma di sini merupakan isim mausul yang maknanya sama seperti lafaz allazi. Mabniun 'ala sukuni, yang mana hukumnya mabni. Isim mausul hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Ma sukunnya pada alif tanpa harokat pada akhir lafaznya. Fi mahalli jarrin ma'tufun 'ala ma al-ula. Nah, mahalnya ma di sini mahal jar karena diatafkan dengan ma yang pertama pada lafaz bima. Kenapa diatafkan? Karena terletak setelah huruf ataf yaitu wa. Unzila. Unzila fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Unzila di sini merupakan fi'il madi yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini mabni fathah unzila. Wa huwa mabniun lil majhuli, yang mana fi'il madi tersebut bentuknya mabni majhul atau kata kerja bentuk pasif. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu alama. Sedangkan naibul fa'il atau lafaz yang menjadi naibul fa'il atau pengganti dari fa'il itu merupakan dhamir mustatir jawazan, dhamir yang tersimpan secara jawaz, takdiruhu huwa, yang mana apabila ditampilkan itu berupa dhamir munfasil huwa ya'udu alama, yang kembali pada isim mausul ma. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili la mahalalaha minal i'rabi syulatul mausuli. Sedangkan jumlah dari fi'il dan naibul fa'ilnya unzila itu mahalnya la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun, dan menjadi syulatul mausuli, menjadi silah mausul dari isim mausul ma yang terdapat pada lafaz bima. Min qablika. Min harfu jarin mabniun 'ala sukuni. Min di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Qablika. Qabli ismun majrurun bimin. Qabli merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Walamatu jarhi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li unzila. Sedangkan jar majrurnya yang berupa min qabli itu merupakan kata yang ta'alluq atau berkaitan dengan fi'il sebelumnya yaitu unzila. Unzila min qabli. Wa qabli mudhafun. Sedangkan lafaz pertama yang berupa qabli itu merupakan mudhaf, isim yang menjadi mudhaf, mudhaf ilaihi yang berupa kaf. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi. Sedangkan huruf kaf yang menempel pada qabli itu merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang menempel, mabniun 'alal fathi, yang mana hukumnya mabni, mabni fathah. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, yang mana mahal dari kaf dhamir muttasil tersebut merupakan mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya lafaz qabli.
Jarnya di sini dikira-kirakan karena isim domir, hukumnya mabni. Wa bil akhirati. Wa. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabni, mabniun alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa. Bil akhirati. Al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasrih. Huruf ba-nya di sini merupakan huruf jar, mabni kasroh. Al-akhirati ismun majrurun bil ba'i. Lafaz al-akhirati itu merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar bi. Wa alamatu jarhi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya itu dengan menggunakan harokat kasroh. Al-akhirati, jarnya itu dengan menggunakan harokat kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yuqinuna al-ati. Sedangkan jar dan majrur yaitu berupa bil akhirati itu merupakan kalimat yang ta'alluq atau menjadi muta'alliq dari lafaz yang terletak setelahnya yaitu yuqinuna. Karena asalnya bil akhirati terletak setelah lafaz yuqinuna. Hum dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Hum di sini merupakan dhamir munfasil atau dhamir yang berdiri sendiri, tidak menempel. Dhamir hukumnya mabniun ala sukuni, mabni terhadap sukun hum fi mahalli raf'in mubtada'un. Dalam mahal rafa' karena menjadi mubtada'. Yuqinuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Yuqinuna di sini merupakan fi'il mudhari' yang mahal rafa' karena tajarrud atau sepi dari amil nawasib ataupun amil jawazim. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, sedangkan tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan tetapnya nun pada akhir lafadznya. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena yuqinuna merupakan salah satu dari fi'il af'alil khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan wawu jamaah yang menempel pada akhir lafadznya itu merupakan dhamir mutasil mabniun ala sukuni yang mabni sukun dalam hal rafa' karena menjadi fa'ilnya yuqinuna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarun. Sedangkan jumlah fi'il fa'ilnya yaitu yuqinuna itu dalam mahal rafa' karena menjadi khobar dari dhamir munfasil sebelumnya yang berupa hum. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari la mahalalaha minal i'rabi ma'tufatun ala jumlati syilatil mausuli walladzina yu'minuna. Sedangkan jumlah mubtada' dan khobarnya yaitu hum yuqinuna itulah mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati mahal satupun karena diatofkan dengan lafaz yang tidak mempunyai mahal juga yang menjadi silah mausul berupa jumlah yu'minuna, silah dari mausul alladzina sebelumnya walladzina yu'minuna. Nah, untuk hum yang merupakan dhamir munfasil tersebut ada yang mengirab sebagai dhamir fasol, dhamir yang hanya menjadi perantara dan tidak mengambil mahal. Seperti hum dhamiru faslin mabniun ala sukuni la mahalalaha minal i'rabi. Contoh i'rab dari dhamir fasol jika humnya dihukumi sebagai dhamir fasol. Hum di sini kedudukannya menjadi dhamir fasol, hukumnya mabni sukun. Yang la mahalalaha minal i'rabi, yang kedudukannya itu tidak menempati mahal dari sebuah i'rab. Nah, jika hum dihukumi sebagai dhamir fasol, maka yuqinuna di sini wa jumlatu yuqinuna la mahalalaha minal i'rabi ma'tufatun. Yuqinuna di sini tidak menjadi khobar dari hum, akan tetapi kedudukannya hanya menjadi lafaz yang diatofkan terhadap lafaz sebelumnya yang berupa silah mausul alladzina berupa lafaz yu'minuna. Jadi jika humnya dihukumi sebagai dhamir fasol, maka yuqinuna itu tidak dihukumi sebagai khobar, akan tetapi langsung diatofkan kepada silah mausul alladzina yang berupa yu'minuna sebelumnya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Ulaika ismun isyaratun mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ulaika di sini merupakan isim isyarah yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah ka ulaika fi mahalli raf'in mubtada'un. Dalam mahal rafa' karena menjadi mubtada. Mubtada di sini hukumnya rafa'. Tanda rafa'nya dikira-kirakan karena hukumnya mabni. Ulaika. Ala harfu jarrin mabniun ala sukuni. Ala di sini merupakan huruf jar, hukumnya mabni sukun. Sukun pada huruf terakhir ala. Hudan ismun majrurun bi ala. Hudan merupakan isim yang majrur, isim yang dibaca jar sebab kemasukan ala yang merupakan huruf jar. Wa alamatu jarhi al kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh al muqaddaratu li ta'adzuri. Kasroh yang muqaddar atau kasroh yang dikira-kirakan sebab hudan merupakan lafaz yang diakhiri dengan alif layyinah atau yang disebut dengan isim maksur. Nah, isim maksur itu i'rabnya muqaddar atau dikira-kirakan karena kenapa? Li ta'adzuri, sebab uzur atau ketidakmampuan huruf terakhir dari lafaz tersebut untuk menerima harokat yang berupa alif layyinah. Alif tidak mampu menerima harokat.
tidak bisa diharokati. Wal jar wal majrur muta'alliqun bimahdzufin khobarun. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu ala hudan itu ta'alluq terhadap lafaz yang dibuang yang menjadi khobar. Khobar dari ulaika. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Sedangkan jumlah mubtada' khobar ulaika ala hudan dalam keadaan mahal rofa. Jadi jumlah mubtada'nya itu mahalnya mahal rofa. Kenapa? Karena menjadi khobarul mubtada'i alladzina, karena menjadi khobar dari lafaz alladzina fi ayatis salisati. Alladzina yang terdapat pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi khobar dari lafaz alladzina itu merupakan khobar ghairu mufrad atau khobar yang berupa jumlah. Jumlah mubtada khobar juga. Jumlah ismiyah yang berupa ulaika ala hudan. Mir rabbihim min harfu jarin mabniun ala sukunih. Min di sini merupakan huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Rabbihim. Rabbi ismun majrurun bimin. Rabbi di sini merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarhi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh pada akhir lafadznya Rabbi tanpa al tanpa tanwin karena dimudafkan dengan dhamir mutasil setelahnya him. Dhamir mutasil jika nempel pada isim maka menjadi mudhaf ilaihnya. Jika menempel pada huruf jar maka menjadi majrurnya. Wal jar wal majruru muta'alliqun bimahdzufin sifatun lihudan. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu mir rabbihim itu ta'alluq terhadap lafaz yang dibuang yang menjadi sifat dari lafaz hudan, atau ta'alluq langsung au muta'alliqun bihudan, atau ta'alluq langsung kepada lafaz hudan. Li'annahu masdarun, karena sesungguhnya lafaz tersebut merupakan masdar. Wa huwa mudhafun, dan lafaz rabbi itu merupakan lafaz yang menjadi mudhaf, yang mudhaf ilaihnya berupa dhamir mutasil hum. Wa hum dhamirun mutasilun mabniun ala sukunih fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan hum yang menempel pada akhir lafaz rabbihim itu merupakan dhamir mutasil yang hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun fi mahalli jarrin dalam hal jar karena menjadi mudhafun ilaihi, karena menjadi mudhaf ilaih dari lafaz rabbihim. Nah, perubahan lafaz hum menjadi him itu dikarenakan harokat sebelum ha pada dhamir mutasil tersebut berharokat kasroh. Maka jika dhamir hu huma hum huna, dhamir mutasil hu huma hum huna, jika didahului dengan harokat kasroh atau ya sukun, maka harokat haknya dari dhammah berubah menjadi kasroh menjadi hi hima him hinna yang asalnya hu huma hum huna. Maka di sini dibaca mir rabbihim bukan mir rabbihum. Wa ulaika humul muflihuna. Wa al-wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabniun alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa ulaika. Ulaika ismun isyaratun mabniun alal fathih. Ulaika merupakan isim isyarah yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Ulaika. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Yang mana mahal dari ulaika tersebut mahalnya mahal rafa' karena menjadi mubtada'. Hum dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni. Hum di sini merupakan dhamir munfasil atau dhamir yang berdiri sendiri mabniun ala sukuni yang mana hukumnya di sini adalah mabni sukun. Alladzi hurrika ila dhammih man'an liltiqa'i sakinaini. Yang mana dhamir pada akhir lafaz hum tersebut diharokati harokat dhammah menjadi humu man'an liltiqa'i sakinaini untuk mencegah bertemunya dua huruf yang berharokat sukun, yaitu hum mim sukun dan al pada lafaz setelahnya yaitu al-muflihuna. Maka diharokati dhammah pada mimnya humu untuk mencegah bertemunya dua huruf yang sukun, karena apabila ada dua huruf yang sukun bertemu itu sulit dibaca. Maka didatangkanlah harokat aridah yang berupa dhammah pada akhir lafaz humu. Fi mahalli raf'in mubtada'un tsanin, yang mana mahal dari dhamir munfasil tersebut mahalnya adalah mahal rafa' karena menjadi mubtada' yang kedua atau mubtada' yang menjadi khobar dari ulaika. Al-muflihuna. Al-muflihuna khobarul mubtada'i tsani marfu'un. Al-muflihuna di sini merupakan isim yang menjadi khobar dari mubtada' yang kedua yaitu hum, bukan mubtada' yang pertama yang berupa ulaika. Marfu'un yang mana hukumnya rafa', khobar hukumnya rafa'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, sedangkan tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan huruf waw pada akhir lafadznya al-muflihuna. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena lafadz al-muflihuna merupakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim rafa'nya itu dengan menggunakan huruf waw pada akhir lafadznya dan diikuti dengan nun sebagai pengganti dari tanwin saat mufradnya. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali. Sedangkan jumlah ismiyah yaitu jumlah mubtada' khobar humul muflihuna
itu dalam mahal rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang pertama, yaitu ulaika. Jadi ulaika itu menjadi mubtada, khobarnya itu adalah jumlah ismiyah yang berupa jumlah mubtada khobar hum al-muflihuna. Sedangkan hum itu menjadi mubtada yang khobarnya itu adalah al-muflihuna. Wal jumlatu minal mubtada'il awwali wa khobarihi, sedangkan jumlah dari mubtada yang pertama dan khobarnya yaitu wa ulaika humul muflihuna fi mahalli raf'in ma'tufatun ala jumlati ulaika ala hudan. Itu mahal dari jumlah mubtada ulaika humul muflihuna itu dimaktufkan atau diatafkan sebab terletak setelah huruf ataf wa, diatafkan terhadap lafadz sebelumnya yang berupa ulaika ala hudan. Jadi di sini ada jumlah di atas jumlah, yang mana jumlahnya tersebut di atasnya masih ada jumlah lagi. Sangat kompleks. Atau bisa diringkas, artinya menggugurkan jumlah mubtada khobar yang paling kecil, yaitu humul muflihuna. Artinya jumlah mubtada dan khobarnya itu digugurkan dengan memposisikan hum dari domir munfasil menjadi domir fasol. Karena jika menjadi domir fasol, maka hum tidak mengambil mahal, artinya tidak menjadi mubtada. Dan lafadz setelahnya al-muflihuna itu tidak menjadi khobarnya hum, akan tetapi menjadi khobar langsung dari ulaika sebelum dari hum itu sendiri. Jadi jumlahnya tidak begitu kompleks kalau diringkas. Artinya hum dijadikan sebagai domir fasol atau domir yang dihukumi sebagai huruf, tidak menjadi domir munfasil. Jika dijadikan sebagai domir fasol, maka i'rabnya hum domiru faslin mabniun ala sukuni. Hum di sini merupakan domir fasol yang hukumnya mabni. Mabninya adalah mabni sukun hum. Alladzi hurrika ila dhammi man anil tiqa'i sakinaini la mahalalahu minal i'rabi. Yang mana pada harokat terakhir humu itu diharokati dengan harokat dhammah karena untuk mencegah bertemunya dua huruf yang sukun al dari lafadz al-muflihuna. La mahalalahu minal i'rabi. Yang mana kedudukan dari hum itu sendiri tidak mengambil mahal dari sebuah i'rab. Al-muflihuna, sedangkan lafadz al-muflihuna khobarul mubtada'i ulaika itu menjadi khobar mubtada dari lafadz ulaika. Marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Khobar mubtada itu hukumnya rafa', tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan huruf waw. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena al-muflihuna di sini merupakan jamak mudzakar salim. Jamak mudzakar salim rafa'nya dengan menggunakan huruf waw. Wallahu a'lam bishawab.